Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti memiliki kesalahan di masa lalu. Untuk menghapus dosanya, dianjurkan untuk bertaubat. Namun hanya yang bersungguh-sungguh taubatnya yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat harus memiliki niat yang kuat untuk memohon ampunan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maksiat yang menyebabkan dosa. Ketika kita menguatkan hati untuk bertaubat, sebaiknya kita sudah benar-benar mengetahui apa yang boleh dikerjakan dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, taubat seseorang dapat disebut taubatan nasuha, sehingga ia bisa istiqomah dalam taubatnya. Dalam Al-Quran, Surat At-Taubah ayat 104, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam ya'lamu annallaha wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhus shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Tidaklah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasannya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran Surat At-Taubah ayat 104. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, taubat menjadi cara yang bisa dilakukan ketika seseorang berbuat kesalahan. Taubat bisa dilakukan dengan cara berjanji pada diri sendiri untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, menjauhi segala larangan, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membuat seseorang lebih berhati-hati dalam bersikap. Selain itu, dengan taubat juga akan lebih meningkatkan ketakwaan, sekaligus merasa takut pada azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ampunan atas dosa-dosa hambanya yang dilakukan di sepanjang hidup. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih memberikan secercah harapan bagi makhluknya untuk bertaubat dari kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Quran surat An-Nisa ayat 110. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Bahkan diterimanya taubat seseorang dapat terlihat dari beberapa faktor. Dan berikut ini beberapa tanda-tanda diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama, menjauhkan diri dari kesalahan yang sama. Seseorang yang taubatnya diterima akan mencintai ketaatannya. Dia juga akan menjauhi kemaksiatannya dan dari sebab-sebab kemaksiatannya. Yang kedua, bergaul dengan orang yang baik. Tanda lain dari diterimanya taubat adalah ketika orang tersebut mendekatkan diri dengan orang-orang yang soleh. Dia akan menjauhi orang-orang ahli maksiat karena takut terbawa kepada kesalahan yang sama. Yang ketiga, menyesal mengingat maksiat. Hamba yang bertaubat itu akan merasakan penyesalan setiap kali mengingat kemaksiatannya. Orang tersebut akan lebih menemukan kedamaian dan ketenangan yang memenuhi hatinya karena telah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersegera bertaubat. Seorang hamba yang bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa orang yang mendekatkan diri kepadanya sebanyak sejengkal, maka Allah Subhanahu wa taala mendekati hamba itu lebih dari upaya hambanya tersebut. Yang kelima, kondisinya akan lebih baik dari ketika melakukan dosa. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kondisi lainnya yang menunjukkan tanda bahwa seseorang diterima taubatnya oleh Allah, maka hidupnya akan jauh lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Yang keenam, membenci kemaksiatan. Seorang yang taubatnya diterima juga akan lebih benci kepada kemaksiatan. Dia tidak suka kembali ke sana karena ketaatannya dan rasa sesal atas semua dosa-dosanya. Yang ketujuh, cinta bersosialisasi dengan orang yang soleh. Tanda lain yang menunjukkan bahwa taubat seseorang diterima adalah kecintaannya bergaul dengan orang-orang soleh, duduk dengan mereka seperti di majelis ilmu atau kesempatan-kesempatan yang lain. Yang kedelapan, hatinya akan menjadi lebih tenang. Ketenangan hati akan menyertai orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena dia merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Itulah di antara 8 tanda-tanda orang yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari ahli-ahli yang bertaubat kepada Allah. Karena Allah akan mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang gemar bertaubat dan orang-orang yang gemar mensucikan dirinya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Semoga taubat kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan jaminan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan menonton video ini menjadi sebab bagi kita semua
memiliki amal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.